beberapa contoh soal untuk tes analogi, tes logika, dan juga pengetahuan umum tentang PPS pada rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025, lengkap dengan pembahasannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video pada kali ini akan saya berikan beberapa contoh untuk tampilan tes analogi, tes logika, dan pengetahuan umum ya, atau soal mengenai pengetahuan umum BPS pada kegiatan tes kompetensi rekrutmen Mitra Statistik PPS 2025 yang kebetulan tampil atau muncul di akun salah satu teman saya ya, dan kemudian beliau memberitahukan contoh soal tersebut. Kemudian saya coba untuk bahas dengan tujuan untuk sekedar sharing bersama teman-teman. Dan apabila ada yang dirasa kurang sesuai bisa dikoreksi saja dengan cara tulis di kolom komentar untuk kita sharing bersama ya. Untuk soal yang pertama yaitu tes logika, tidak ada bunga warna, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Lina menerima bunga bukan putih, bukan kuning. Simpulan tepat tentang bunga yang diterima Lina adalah bunga bukan mawar putih, bunga mawar bukan ungu dan bukan putih, bunga bukan mawar, bunga mawar putih, bunga mawar merah. Ini kita pahami untuk pernyataan pertama, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Artinya bunga mawar itu hanya merah dan putih berdasarkan pernyataan ini atau putih dan merah. Kemudian pernyataan yang kedua, Lina menerima bunga bukan putih, bukan kuning. Simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima Lina, artinya berarti bunga yang diterima Lina adalah, untuk simpulan berdasarkan pernyataan tadi, adalah pilihan yang terakhir menurut saya, yaitu bunga mawar merah. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah kita sependapat atau tidak? Tulis di kolom komentar saja ya. Contoh soal berikutnya yaitu pengetahuan umum tentang BPS, dan pertanyaannya adalah apa perbedaan utama antara survei dengan sensus? Pilihan yang pertama, survei mengumpulkan data dari seluruh populasi sedangkan sensus dari sampel. Kedua, sensus mengumpulkan data dari seluruh populasi sedangkan survei dari sampel. Survei dilakukan setiap tahun sedangkan sensus setiap 10 tahun. Sensus dilakukan oleh pemerintah sedangkan survei oleh swasta. Pilihan terakhir, sensus dan survei dilakukan secara rutin. Baik, jika ada pertanyaan seperti ini, maka untuk informasi bagi teman-teman, perbedaan utama antara survei dengan sensus adalah pilihan yang paling tepat. Ini menurut saya adalah pilihan yang kedua, yaitu sensus mengumpulkan data dari seluruh populasi, sedangkan survei dari sampel. Ini perbedaan utamanya ya. Baik, pertanyaan berikutnya masih mengenai pengetahuan umum tentang BPS. Apa yang dimaksud integritas dalam kode etik petugas pendata lapangan? Pilihannya adalah mengubah data sesuai keinginan, memaksa responden, menjaga kejujuran dan keakuratan data, mengabaikan prosedur survei, meminta hadiah dari responden. Maka pilihan yang paling sesuai adalah pilihan yang ketiga, yaitu menjaga kejujuran dan keakuratan data. Untuk soal selanjutnya adalah sebagai berikut. Jika 5 tahun ke depan berapa umur nenek jika 5 tahun sebelumnya umur nenek adalah 60 tahun? Mudahnya menurut saya jika ada soal seperti ini untuk menghitung umur nenek adalah artinya umur saat ini 5 tahun sebelumnya 60. Umur saat ini berarti adalah 60 ditambah 5, artinya 65 tahun, dan 5 tahun ke depan berarti 65 ditambah 5 yang artinya umur nenek pada saat ini adalah 70 tahun. Jika ada teman-teman yang berbeda pendapat, tulis saja di kolom komentar ya. Dan mohon maaf untuk soal ini tidak ada tampilan soalnya karena terlupa tidak ke SS ya. Dan contoh soal berikutnya, Dina 7 tahun lebih muda dari Dani. Deni lebih muda 2 tahun dari Dani. Berapa selisih umur Deni dengan Dina? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka umur Dina adalah
7 tahun lebih muda dari Dani, artinya umur Dani dikurangi 7. Kemudian umur Deni lebih muda 2 tahun dari Dani, berarti umur Dani dikurangi 2. Maka untuk mencari umur yang diminta, selisihnya adalah 7 dikurangi 2, selisihnya adalah 5 tahun. Ini menurut saya ya, bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, tulis saja di kolom komentar dan nanti kita untuk sharing bersama. Dan berikutnya informasi, ini sekedar informasi mengenai pengetahuan umum tentang BPS ya, bahwasanya BPS memiliki 3 kegiatan sensus, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sensus penduduk background atau identik dengan warna biru dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tiap tahun dengan akhiran angka 0. Sensus pertanian dengan identik warna hijau. Sensus ini juga dilaksanakan 10 tahun sekali dan dilaksanakan pada tahun dengan akhiran angka 3, dan berikutnya adalah sensus ekonomi identik dengan warna oranye atau oranye dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun dengan akhiran angka 6. Yang artinya untuk kegiatan sensus yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dan ini alasan mengapa logo BPS berwarna biru, hijau, dan oranye, karena melambangkan 3 kegiatan besar BPS, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tulis saja di kolom komentar jika ada tambahan atau koreksi ya. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.